Oke, jadi praktikum hari ini kita pembuatan roti manis. Jadi kaitannya dengan mikrobiologi pangan itu adalah di raginya. Jadi dalam pembuatan roti itu ada yang namanya Saccharomyces cerevisiae. Jadi itu tuh jenis mikroorganisme kamir. Pernah dengar lah? Pernah lo kamir? Ada kan mikroorganisme tuh ada kamir, kapang sama bakteri ya. Nah, jadi salah satunya ini adalah kamir. Jadi yang biasanya di pasaran itu adanya mereknya Fermipan. Nah, itu yang kita gunakan. Fungsinya itu untuk mengembangkan adonan. Kenapa adonan roti itu bisa mengembang yang awalnya volumenya misalnya cuma segini terus nanti bisa membesar segini. Nah, itu karena adanya mikroorganisme. Jadi mikroorganisme itu si raginya itu dia memakan gula, baik gula yang ditambahkan secara langsung ke adonan atau gula yang ada di dalam pati atau tepung terigu. Nah, jadi nanti dia akan menghasilkan karbon dioksida atau CO2. Makanya nanti akan ada gelembung-gelembung, makanya dia mengembang. Untuk bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan roti manis itu yang pertama tepung terigu. Kalau tepung terigu ini mereknya ya, Cakra Kembar. Tepung terigu itu terbagi menjadi 3. Ada protein tinggi, sedang, dan rendah. Nah, untuk pembuatan roti manis atau roti tawar yang digunakan adalah protein tinggi. Ya. Kenapa protein tinggi ya? Oke. Karena pada protein tinggi itu ada namanya gluten. Gluten itu sifatnya elastis. Dia akan mengikat suatu adonan. Jadi gluten itu yang akan menahan ragi tadi, CO2 yang dihasilkan oleh ragi. Pengaruh dengan teksturnya? Iya, pengaruh dengan tekstur sama kualitas adonannya nanti. Dia bisa mengembang sebesar apa. Jadi semakin tinggi proteinnya, maka proses mengembangnya akan semakin maksimal. Kayak gitu. Nah, makanya kalau untuk pembuatan cake atau donat, kalau cake kan tidak menggunakan ragi ya. Nah, itu bisa menggunakan protein sedang. Dengan merek yang di pasaran itu biasanya segitiga biru. Nah, kalau yang merek curah gimana? Nah, kalau merek curah itu adalah protein apa kira-kira? Kan tadi ada tinggi, sedang, dan rendah. Kalau yang curah di pasaran yang nggak bermerek, protein apa? Rendah, ya betul. Jadi itu protein rendah ya. Biasanya digunakan untuk jajanan pasar, kayak gorengan, dan lain sebagainya, kayak gitu. Terus untuk pembuatan roti ini, bahan baku atau bahan utamanya itu ada 4. Tepung terigu, apa lagi kira-kira? Telur bukan termasuk bahan utama. Ragi, terus 2 lagi? Bukan, gula bukan, mentega bukan. Air sama garam. Cuma 4 itu aja. Jadi gula itu sebenarnya ada di dalam tepung terigu. Ini kan pati ya, nanti dia akan dipecah kayak gitu. Terus kenapa garam masuk ke dalam bahan utama? Karena garam itu untuk mengontrol si ragi, mengontrol pertumbuhan ragi. Jadi misalnya tidak ada garam, ragi itu akan terus berkembang, akan terus istilahnya itu hidup. Jadi nanti roti yang didapatkan itu benar mengembang, tapi rasanya akan asam. Nah, kayak gitu. Itulah fungsi si garam, dia mengontrol sampai segimana sih kita maunya adonan itu mengembang supaya jangan sampai over. Karena sesuatu yang berlebihan itu kan tidak bagus ya. Nah, itu. Kayak itu untuk bahan utamanya. Untuk bahan tambahan ada susu bubuk, gula, margarin, butter. Di sini ada menggunakan 2 jenis ya. Satu margarin, satu butter. Mereknya Palmia. Kalau merek ini sembarang, nanti kalian mau apa aja. Terus ini bahan-bahan topping. Tadi ada telur ya. Hari ini tuh kita bikin roti bun atau biasa disebut dengan roti boy, roti kopi itu. Terus roti sosis sama roti coklat keju. Ada 3 yang akan kita bikin. Berapa kilo itu, Bu? 5 kilo tadi kita bikin. Nanti kita bagi setelah selesai ya. Masukkan air es. Kenapa harus air es? Karena saat mengaduk terus suhu. Karena si ragi itu dia nggak suka dalam keadaan panas. Dia akan ibaratnya akan pingsan kalaunya kondisi panas kayak gitu. Airnya itu kalau untuk 1 kilo 480.
biasa aja nih yang di pasaran, itu kan cuma ragi ya. Nah, beli yang ini. Ada yang ukurannya kecil, 50 gram apa 100 gram. Kan semua bahan kering kecuali garam ke dalam mixer. Nah, semua bahan kering ya, pasti udah tahu tuh apa aja bahan keringnya. Kecuali garam. Nah, diaduk atau di mix kurang lebih 1 menit. Terus ini kan dimasukkan ke dalam sini. Oh, cara lembut. Karena tadi kalau kalian megang adonannya, ini ada hangat ya. Jadi untuk mengistirahatkan. Istirahat juga. Beristirahat 5 kilo, adonannya akan menjadi 2 kali lipatnya. Berapa? 10 kilo. Jadi 15 loh. Ya, 10 kilo. Gram, 30 gram disesuaikan dengan pangsa pasarnya. Misalnya katakanlah ini kan harus dapat analisis usahanya seperti apa. Tadi harusnya yang adonan besar tadi kayak gini nih, kayak giniin kayak gitu. Nah, jadi dia mulus, tapi kan berat, nggak bisa diangkat ya. Masukkan secukupnya aja, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Ini tarik sampai nutup, tekan dulu, kunci dulu ya. Bahwa yang diperlukan dalam hidup itu sebenarnya skill ya. Kita di kuliah itu relatif baru mendapatkan pengetahuan, knowledge ya. Nah, jadi dengan keterbatasan kurikulum, dengan keterbatasan waktu, ya makanya Ulun berinisiatif ya, ada beberapa mata kuliah kita seperti mikrobiologi pangan ya, ada kaitannya dengan beberapa produk ini ya, salah satunya adalah roti. 200 pieces kali 5.000 berapa? 1 juta ya. Nah, pendapatan 1 juta berarti keuntungannya 500.000 kayak gitu. Jadi kalian bisa menjadikan ini usaha nantinya.